Makin sukses, Dimas Ahmad jadi brand ambassador Erigo. Unboxing baju sekontainer. Raffi dan Dimas Ahmad didatangi orang-orang berjas hitam dengan membawa satu truk kontainer bertuliskan Erigo. Dalam video yang dikutip dari laman Instagram, Raffi Ahmad tampak tidak percaya. Dia menanyakan kebenaran tentang brand ambassador. "Ini serius nggak sih? Jangan main-main nih," tanya Raffi Ahmad. "Saya sudah bawa segini banyak buat Raffi dan Dimas Ahmad, jadi kami nggak main-main," jawab orang berjas hitam. "Sama truknya?" tanya Dimas. "Lo jangan ngelucu lo. Jangan ngelawak," sahut Raffi Ahmad. Dalam video Instastory juga tampak Rafathar di sana. Raffi dan Dimas Ahmad memamerkan bajunya yang bermerek Erigo. Nagita yang tampak kebingungan lantas bertanya, "Beli baju?" "Bukan beli baju, aku dapat kejutan. Mana kertas brand ambasadornya?" jawab Raffi penuh semangat. Sampai saat ini video ini belum ada informasi resmi ya guys. Apakah Raffi atau Dimas yang jadi brand ambasadornya? Yang jelas kita turut seneng ya guys. Semoga AA Raffi dan Dimas Ahmad beserta seluruh manajemennya Rans Entertainment dilancarkan rezekinya dan semakin sukses di tahun ini, yakni tahun 2021. BTW buat kalian yang belum tahu apa itu Erigo Store, berikut ini info yang kami sadur dari coinworks.com. Muhammad Sadat adalah pemilik Erigo Store. Bisnis rugi puluhan juta hingga raup omset miliaran lewat Erigo Store. Pemilik brand fashion Erigo Store ini rela meninggalkan bangku kuliah dan melupakan gelar S1 demi mengembangkan bisnis yang sudah dia impikan sejak lama. Sadat, panggilan akrab lelaki ini, mengaku ketertarikannya pada dunia bisnis sudah muncul ketika dirinya masih menempuh pendidikan di SMA. Namun, baru pada 20 November 2010, saat dirinya sudah berkuliah, Sadat baru bisa merealisasikan impiannya untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Kala itu, ia membuat sebuah brand bernama Selecton & Co. Namun rupanya, brand tersebut sudah dimiliki pebisnis lain sehingga mau tak mau, ia harus menggantinya. Pada Juni 2013, tercetuslah nama Erigo. Jadi, kenapa gue ngundurin diri dari kuliah? Karena gue saat itu utang gue udah numpuk. Ini harus gue selesaikan, kata Muhammad Sadat. Founder Erigo Store di usia bisnis yang masih seumur jagung. Erigo sudah mengalami pasang surut. Sebagai contoh, bermaksud dapat untung dengan rela menggelontorkan banyak uang demi memasarkan dan menjualkan produk-produknya. Malah buntung yang dibawa pulang. "Kami sempat rugi, jadi kayak pemeran di Malaysia. Biaya operasionalnya sampai 25 juta, omsetnya cuma 5 juta. Terus pameran di Surabaya, Makassar, itu bener-bener rugi. Jadi, kenapa gue ngundurin diri dari kuliah? Karena saat itu utang gue udah numpuk. Itu harus gue selesaikan," terang Sadat. Bangkit dari keterpurukan, hal yang menantang bagi lelaki 15 Juni 1990 ini, berkat kegigihan dan semangat pantang menyerah, ia berhasil meningkatkan penjualan hingga ribuan persen banyaknya. Bahkan pada 2015 lalu, ia mampu mencapai omset hingga 22 miliar. Nyatanya di saat sudah menemukan cara yang tepat untuk kembali membangun bisnisnya, ia tak ingin lagi kehilangan momen tersebut. Pada akhirnya, Sadat semakin yakin untuk tidak melanjutkan kuliah demi fokus berbisnis. Peran orang tua di balik jatuh bangunnya Muhammad Sadat dan Erigo Store saat dirinya dirundung kegagalan. Sadat bersyukur memiliki orang tua yang tak henti-hentinya mengalirkan dukungan kepadanya.
Pada fase-fase gue terpuruk, orang tua gue sempat yang harus jual ruko, jual ini itu, jual asetnya buat kemajuan usaha sendiri. Orang tua gue selalu berpesan, "Bang, ketika susah, ketika lagi masalah, cerita sama mama ya, cerita sama papa, biar dibantu doa juga," terang Muhammad Sadat. Betapa Muhammad Sadat menyadari bahwa kedua orang tuanya masih mempercayakan dirinya untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Betapa Muhammad Sadat menyadari bahwa kedua orang tuanya masih mempercayakan dirinya untuk mengembangkan bisnisnya sendiri, bahkan sampai mendukungnya dari segi materi dan material. Pada fase-fase gue terpuruk, orang tua gue sempat yang harus jual ruko, jual ini itu. Ya, orang tua paling berjasa lah, sebut Muhammad Sadat. Mendapat dorongan dan semangat dari orang-orang sekitar. Jangan heran bila Erigo kian eksis, terutama di kalangan anak muda. Berbagai produk yang dijual diantaranya kemeja, celana jeans, jaket, topi, dan tas laris manis di pasaran. Erigo sudah ada di department store, ada toko sendiri, tapi mostly kami besar dari online. Kenapa clothing? Awalnya diajakin temen sih. Jualnya baju, awalnya masih underestimate. Lama-lama gue seriusin, dan sekarang udah punya 60 karyawan, kata Muhammad Sadat. Dalam menjual produk-produknya, Sadat menggunakan platform online dan offline. Untuk online, ia menggunakan media sosial guna mempromosikan Erigo. Kami mendisplay produk di Instagram. Kami enggak jual lewat line WhatsApp. Dari 2015 kami sudah desit. Semua pelanggan yang beli Erigo harus melalui web. Alhamdulillah, tanggal 16 Maret kami launching aplikasi. Sudah ada di App Store. Sementara untuk di iOS menyusul, terang Sadat. Sementara itu, produk Erigo juga bisa ditemui di Medan dan Palembang. Dua kota dianggap potensial lantaran ketika ia membuka pop-out store di sana penjualan cukup bagus. Siapa yang menyangka, dulu banyak yang memandang bisnisnya sebelah mata. Banyak yang meragukan bahwa Sadat tak bisa membawa Erigo Store menapaki tangga kesuksesan. Dulu pas ditayangin orang-orang, ngapain sih lo ngelakuin bisnis ini? Ya mungkin sekarang bisa kasih lihat hasilnya ke orang-orang. Bukannya dendam atau apa, tapi saat itu memang banyak yang gak percaya. Gue ada di titik gue bisa dan itu ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah sekarang sudah punya karyawan, tim sendiri dan ya, gue cukup puas, kata Muhammad Sadat. Oke guys, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Akhir kata Mimin pamit dulu. See you, bye-bye.